Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wahyuni Damanik dengan NIM 20242063132792, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SD Negeri 007 Sukamaju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan materi teks surat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Ada yang sedih? Enggak ada. Bahagia? Bahagia. Kenapa bahagia? Dapat uang jajan? Iya, dikasih uang jajan sama orang tuanya kan? Iya. Nah, oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kepada Algi, silakan untuk memimpin doanya. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, tambahkanlah ilmu dan berikanlah kami pengertian. Selesai. Amin. Silakan duduk. Nah, pembacaan doa sudah selesai. Semoga dengan doa yang kita baca tadi, pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak hadir atau hadir semua ini? Ada? Oh, kemana dia? Sakit. Masya Allah. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sedang sakit cepat sembuh. Nah, penting sekali untuk kita semua menjaga kesehatan, apalagi di musim musim kemarau saat ini ya. Cuaca ekstrim. Maka dari itu mari menjaga pola makan, makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Diikutin ketukannya ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi
Itulah Indonesia, Indonesia tanah. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung, itulah Indonesia, Indonesia tanah. Aku berjanji padamu, tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke. Oke, kelas 6. Iya. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada Di tanganku ada karya. Sukses, sukses. yes. Nah, pasti kalau ibu tanya siapa yang mau sukses, semuanya pasti mau sukses. Kenapa mau sukses? Enak nggak jadi orang sukses? Enak. Kalau mau jadi orang sukses, maka dimulai dari sekarang harus belajar dengan rajin, sungguh-sungguh, supaya apa yang menjadi harapan dan cita-citanya dapat tercapai ataupun terwujud. Tapi ada satu catatan. Apa catatannya? Haruslah menjadi orang yang berilmu dan beradab, memiliki karakter yang baik. Jadi kita harus diimbangi dengan karakter yang baik. Udah sukses, pinter, ya kan? Karakternya baik, beradab. Nah, itu baru jempol. Ibu doakan semua anak-anak ibu guru yang ada di sini menjadi orang yang sukses. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kita nanti supaya berjalan dengan lancar, nyaman, ya kan? Ibu mengingatkan kembali tentang apa? Kesepakatan kelas kita yang harus disepakati yang harus dilakukan, ya, yang sudah kita sepakati bersama. Apa aja kesepakatan kelas yang udah kita sepakati? Datang dengan tepat waktu. Ada tadi yang terlambat? Enggak. Bagus. Apalagi kesepakatannya? Kebersihan kelasnya sudah? Di lacinya nggak ada lagi sampah? Enggak. Alhamdulillah. Apalagi kesepakatan yang ketiga? Berpakaian rapi, bajunya sudah dimasukkan ke dalam celananya? Sudah. Nah, apalagi kesepakatan berikutnya? Saling menghormati. Dengan siapa? Teman, guru, dan yang paling penting tidak boleh ada perundungan atau membuli, bukan membunuh, membuli. Tidak boleh membuli. Gimana sih membuli itu? Mengejek teman itu nggak boleh. Ya, itu sudah termasuk pembulian. Paham, Nak? Apalagi? Aktif. Jadi, Ibu harap nanti di sini kita berdiskusi kelompok. Semuanya harus aktif di dalam kegiatan pembelajaran, terutama di dalam kegiatan diskusi. Ada lagi? Sudah? Nah, alhamdulillah semuanya sudah ingat dan Ibu berharap akan terlaksana dengan baik. Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulang pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar apa materinya? Unsur intrinsik cerita. Apa tadi? Unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ada berapa itu unsur-unsurnya? Ada 6.
Coba sebutkan satu dari kelompok sini. Tema, Bu. Iya, tema. Dari kelompok sana? Alur. Alur. Dari kelompok sana? Latar. Kelompok sini? Sudut pandang. Terus yang selanjutnya? Tokoh penokohan lagi? Amanat. Nah, itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Unsur apa? Unsur intrinsik. Nah, jadi materi kita hari ini adalah teks surat. Apa yang mau kita itu? Yang mau kita pelajari? Kita akan mengidentifikasi unsur-unsur suratnya. Ya. Nah, Ibu berharap semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, ini dia materinya, teks surat, mengidentifikasi unsur-unsur surat, surat resmi dan surat pribadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nih, ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri dan tujuan pada surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas ya, sama. Yang kedua, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada surat pribadi dan surat resmi. Yang ketiga, membandingkan surat pribadi dan surat resmi. Nah, Ibu berharap nanti ketiga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai semuanya. Ya, artinya tercapai apa? Artinya tercapai supaya kita bisa melanjutkan ke pelajaran materi yang berikutnya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang pernah menulis surat? Iya. Menulis surat untuk sahabat. Dia pernah nulis surat untuk sahabat. Ada lagi yang pernah menulis surat atau mengirim surat? Nggak ada. Kalau melihat surat, pernah. Surat apa yang pernah dilihat? Nikah. Surat nikahan itu surat apa ya? Surat undangan pernikahan. Iya. Surat rapat katanya. Surat apa lagi? Sunatan. Berarti surat undangan. Iya, surat undangan ulang tahun. Nah, itu adalah jenis surat. Kalau surat untuk teman namanya surat apa? Kalau surat undangan namanya surat apa? Nah, jadi ada 2 jenis surat yang mau kita pelajari di materi hari ini, yaitu surat resmi dan surat surat pribadi. Nah, kalau begitu salah. Nah, kalau begitu silahkan Ibu akan menampilkan 2 contoh surat, yaitu satu surat anggap aja ini berwarna merah dan satu lagi nanti suratnya berwarna biru. Silahkan dibaca dan diamati terlebih dahulu. Cukup? Cukup, sudah ya? Sudah diamati. Sekarang kita berpindah ke surat yang berwarna biru. Nah, baca dan silahkan amati kembali. Salam rindu katanya.
Sudah? Cukup? Oke. Nah, tadi kan ada dua. Ada warna merah dan ada yang berwarna biru. Kira-kira yang mana sih yang dikatakan dengan surat pribadi? Iya, kenapa dikatakan surat pribadi? Coba tuh, salam rindu, hai Aisyah, apa kabar? Nah, benar, ini adalah contoh surat pribadi. Berarti yang berwarna merah tadi adalah contoh surat resmi atau surat dinas. Jadi bisa disimpulkan bahwa surat pribadi dianya itu bagaimana? Ditulis oleh seseorang untuk ngapain? Menanyakan kabar. Sifatnya adalah pribadi. Kalau surat dinas tadi, nah surat dinas ini dianya resmi. Kenapa resmi? Ditulis oleh sebuah lembaga atau instansi. Nah, kita coba mau mengidentifikasi unsur-unsur suratnya. Silahkan. Siapa yang mau baca? Ibu tunjuk. Ya, Jaul baca yang nomor 1 saja. Surat berisi identitas lembaga atau organisasi. Good. Yang kedua siapa yang mau baca? Angkat tangan. Ayo, yang kedua. Nomor. Iya, Stephen. Oke. Nomor 3. Ayo. Tempat dan tanggal surat bersih, tempat dan tanggal. Pembuatan surat bisa juga langsung tanggal surat saja. Jika pada form sudah ada tempat atau lokasi lembaga. Oke, Algi. Alamat surat berisi alamat yang Iya, lagi. Yuk. dalam pembuka berisi bagian yang berupa kata pembuka. Oke, Ihsan. Alamat surat berisi pengantar untuk menyampaikan Iya, isi surat siapa? Iya. surat berisi atau hal yang membuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. Yuk, Fani. Penutup surat berisi harapan yang dan ucapan terima kasih. Salam penutup. Salam penutup berisi undangan kata penulis surat. Nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan berisi nama lengkap. Jika ada gelar, tuliskan gelar dan tanda tangan penulis. Oke, nah sudah ya. Sekarang kita mau coba identifikasi. Apa yang mau kita identifikasi? Contoh surat dinas atau surat resmi. Yang pertama, kop surat itu berisi identitas lembaga atau organisasi. Yang mana? Ayo. Oke, yang paling atas ya? Yang ini? Iya. Ini namanya kop Surat. Nah, kalau ini? Itu tanda tangan. Iya, benar. Kalau yang ini? Nah, tanda panah yang 3 ada. Nomor lampiran perihal. Ini namanya apa? Iya. Terus kalau ini? Yang terhormat. Ayo, yang terhormat ini apa? Hah? Alamat surat. Yang terhormat camat 6 lingkung di tempat. Apa tadi? Hah? Ayo. Apa ini? Alamat, ya? Betul. Sekarang dengan hormat. Dalam rangka ini sampai ke kecamatan. Pembuka. Demi isi, karena di dalam ini sudah ada tanggal, waktu, tempat. Berarti ini bentuknya isinya adalah surat undangan. Kemudian demikian. Apa? Penutup apa salam penutup? Penutup apa salam penutup? Kalau di sini? Yuk, yang mana yang benar? Demikian ini apa? Apa? Yuk. Kelompok sini. Apa itu? Demikian. Ayo. Apa demikian? Iya, penutup. Hormat kami.
Salam penutup. Ini tanda tangan ini? Iya, nah udah jelas ya unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam surat dinas atau surat resmi. Untuk itu silakan tulis unsur-unsurnya. Tulis unsur-unsurnya dari 1 sampai 10. Oke. Nah, silakan ditulis sayang. Ditulis ya. Ditulis 1. Judulnya jangan lupa unsur-unsur surat dinas atau surat resmi. 1 sampai 10. Ayo. Tulis. 1 sampai 10. Tulis. Tulis. Ditulis. 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 1 sampai 10. Tulisannya yang rapi biar mudah untuk membacanya nanti. Jangan sampai nggak bisa membaca tulisannya sendiri. Bisa kan nulis yang rapi? Bisa. Sudah kelas 6, tulisannya harus rapi, harus bisa dibaca. Kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor lampiran, alamat, salam pembuka, pembuka isi, penutup, salam penutup, dan terakhir nama dan tanda tangan. Cukup? Cukup. Kita pindah ke surat yang satu lagi. Surat apa? Surat pribadi. Surat pribadi. Yang pribadi. Nah, salam rindu. Hai Aisyah, apa kabar? Nah, bahasanya ini lebih santai dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi beda ya bahasa pada surat pribadi dengan surat resmi. Beda apa sama tadi? Beda. Hai Aisyah, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si Aisyah ini ngirim surat mau ngapain dia? Bagus, dia menanyakan kabar. Gimana? Selama COVID-19. Tadi udah dibaca kan? Nah, dia mengirimkan surat. Oke, kalau sudah kita identifikasi dulu. Padang 2 November 2020. Apa itu? Betul. Sahabatku Aisyah di Jakarta. Iya, berarti dia tinggal di mana? Jakarta. Salam rindu. Boleh salam sayang, salam rindu, boleh ya. Hai Aisyah. Hai Aisyah, bagaimana kondisi di daerahmu saat ini? Isinya, dia menanyakan kabarnya gimana melewati hari-harinya di masa COVID-19. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas. Penutup. Oke, ya, sekian dulu. Sahabat terbaikmu. Salam penutup. Saskia Az-Zahra. Nama dan tanda tangan. Silakan tulis kembali unsur-unsur yang ada pada surat pribadi. Beda ya. Yang pertama ada 10. Kalau surat pribadi nggak banyak, lebih sedikit. Ada cuman 8 saja.
Ada 8. Ada 8. Tulisannya yang rapi, judulnya usahakan kalau menulis judul itu di tengah-tengah. Tulis dengan huruf kapital supaya terlihat garis bawahi, begitu ya. Supaya terlihat nanti, oh ini unsur-unsur surat pribadi. Oh ini dia unsur-unsur surat resmi atau surat dinas. Terlihat kan? Terlihat? Terlihat. Yang rapi ya tulisannya. Udah Ihsan? Udah selesai nulis? Kairan sudah? Kila? Udah siap? Alif? Udah siap? Sudah. Oke. Kalau sudah ya? Sudah semua ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita mau coba merumuskan pertanyaan terkait dengan unsur surat resmi tadi dan unsur-unsur surat. Tapi sebelumnya dulu. Sebelumnya. Apa itu tadi Ibu bilang? Surat pribadi tadi, sekali lagi. Surat yang ditulis oleh seseorang. Dikirimkan kepada orang lain yang bersifat pribadi. Iya, kalau surat resmi tadi, surat yang ditulis oleh seseorang atau lembaga atau instansi. Nah, kalau surat ini sampai saat ini masih digunakan. Tapi kalau surat pribadi sudah jarang atau mungkin sudah hilang. Kenapa? Karena sekarang sudah namanya zaman teknologi. Zaman teknologi yang semakin canggih. Walaupun saudara kita, orang tua kita jauh di luar negeri, masih bisa kita bertatap. Pakai apa? Pakai HP sudah ada, bisa video call, ya kan? Kalau dulu nggak ada, orang tua kita dulu bagaimana menanyakan kabarnya? Mengirim surat, meluapkan perasaan, rasa rindunya, rasa kangennya dengan mengirim surat. Sekarang sepertinya kalau surat pribadi sudah jarang lagi, ya kan? Karena sudah ada HP, handphone. Kalian juga gitu kan? Rindu sama kakaknya, sama saudaranya, sama pamannya. Tinggal telepon aja, video call. Nampak nggak orangnya? Nampak. Nah, yuk sekarang kembali lagi ke sini. Kita rumuskan. Sudah dapat tadi unsur-unsurnya. Sekarang apa yang harus kita ini kan? Pertanyaan apa yang mau kita cari nanti sini, rumuskan dulu pertanyaannya. Ayo, yang pertama, apa yang mau kita cari? 1, tadi unsurnya sudah ada. Bu, ciri-ciri surat resmi. Oh iya, ciri-ciri.
Ciri-ciri surat resmi. Perbedaan surat resmi. Perbedaan. Berarti ciri-ciri surat resmi dan surat pribadi, ya kan? Apalagi tadi? Iya, udah. Ciri-ciri surat resmi dan surat pribadi, apalagi? Oh iya. Perbedaan surat resmi dan pribadi. Nah, ini mau kita diskusikan. Pertanyaan 2 ini mau kita diskusikan. Nah, jadi nanti kita akan diskusi kelompok untuk menyelesaikan, mencari apa yang menjadi ciri-ciri surat resmi dan apa yang menjadi ciri-ciri surat pribadi. Kemudian apa sih perbedaan surat resmi dan apa perbedaan surat pribadi. Nah, oke. Kalau begitu, Ibu bagi kelompoknya ya, ini sudah tersusun secara kelompok. Jadi nanti kelompok 1, dengarkan dulu Ibu gurunya. Kelompok 1, kelompok 2 membahas tentang surat pribadi. Kelompok 3 dan kelompok 4 membahas tentang surat resmi. Apa saja Bu yang dibahas? Cari unsur-unsurnya, cari perbedaannya, cari ciri-cirinya. Paham sampai di sini? Paham. Oke, Bu, bagikan LKPD-nya dulu ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dulu. Ini wajib semuanya mengerjakan. Ya, nanti yang maju itu 2 orang saja. Ya. Berapa nih? 4 ya? 5. Nah, yuk. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah? Perhatikan Ibu Guru. Perhatikan Ibu Guru ya. Oh, lebih 1. Perhatikan Ibu Guru sebentar. Nah, boleh mencari informasi dari buku paket boleh, dari kamus boleh. Silahkan cari informasi dari berbagai sumber, ya. Boleh. Tapi, halo. Hai, dengarkan Ibu gurunya dulu biar bisa mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus, guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Jangan lupa untuk selalu aktif di dalam diskusi kelompok. Silahkan mengerjakan. Semua wajib menulis ya, semua wajib mengisi. Yang maju nanti hanya 2 orang aja perwakilan kelompoknya. Ayo, Ibu kasih waktu. Silakan ditulis. Ihsan. Ya, tulis. Boleh cari sumbernya dari buku paket, boleh. Ayo, dikerjakan masing-masing. LKPD-nya itu masing-masing udah Ibu bagi ya. Jadi bukan hanya ketua kelompok yang berkewajiban menulis. Mencarinya, diskusinya bareng-bareng. Ditulis di LKPD-nya masing-masing. Hanya saja nanti yang maju perwakilan kelompok 2 orang. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga aturan di dalam diskusi dengan bekerja sama. Ya, bekerja sama. Ayo, Alif. Sopi. Dituliskan di lembar kerjanya masing-masing.
Kenapa harus di bawah? Di meja sayang, di meja aja. Kan lebih enak di meja, sudah ada mejanya. Bersama, sama-sama mengerjakannya diskusinya. Kalau ada kesulitan dalam arti ada yang kurang jelas mungkin tulisannya terkait LKPD, boleh ditanyakan sama ibu guru ya. Dava. Boleh tanyakan sama ibu guru. Sama-sama ya, namanya diskusi harus dikerjakan secara bersama-sama. Ini? Iya. Ini. Iya. Iya, kerjasama. Bekerja sama itu harus mendengarkan pendapat temannya yang lain. Diskusi. Ada kesulitan, ini kelompok 3 ya? Kelompok 4? Ini kan ada nih, lihat di buku. Boleh lihat referensi lain dari buku paket, boleh. Udah Stephen? Gimana? Kalau nggak muat boleh di bawahnya ya. Untuk surat perbedaan ya, perbedaan surat resmi dan surat pribadi yang paling bawah tentang strukturnya. Kalau nggak muat boleh dituliskan di bawahnya. Kalau tidak muat. Kamu surat apa? Surat pribadi. Ya.
Surat pribadi. Nah, tadi surat pribadi ada berapa? Ada berapa surat pribadi? 8 kan? Bukunya diletak di meja. Jangan menutupin wajahnya. Ingat ya, diskusi artinya bekerja sama. Menghargai pendapat temannya. Tidak boleh merasa dirinya yang paling benar. Tak boleh. Udah Ardan? Belum. Dava, sudah selesai punya kamu, Dava? Siapkan nanti temannya 2 orang ya, perwakilan kelompok maju 2 orang ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Udah, Lip? Tulislah. Apa tujuannya? Ini udah sampai mana? Oh, perbedaan. Udah sampai perbedaan. Usahakan tidak dicoret-coret tulisannya biar bisa dibaca. Yang rapi. Sudah selesai?
Masya Allah, sudah selesai. Seperti yang Ibu katakan dari awal, kita akan berdiskusi kelompok dan hasil diskusinya disampaikan di depan kelas. Ya, yang maju nanti menyampaikan hasil diskusi, yang lainnya mendengarkan dan boleh nanti menanggapi kalau ada yang mau ditanggapi. Sudah? Siapa yang mau maju lebih dulu? Kelompok mana yang mau maju lebih dulu? Kelompok mana? Oke, kelompok 2. Silahkan. Yuk, kelompok 2. Perkenalkan dulu kelompok berapa dan apa yang mau disampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami Tentang apa? tentang surat pribadi. Surat pribadi. Yuk. Identifikasi unsur-unsur pada surat pribadi di atas dengan mengisi tabel. Unsur surat pribadi. Tanggal surat, alamat surat. Sebutkan 1. 1. Tanggal surat. 2. Alamat surat. 3. Salam pembuka. 4. Isi surat. Iya. 5. Salam penutup. Penutup. 6. Pengisi surat. Terus 1. Isi surat pribadi. baca dulu ciri-ciri. Ciri-ciri surat pribadi. 1. Isi surat pribadi berhubungan dengan masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar. 2. Tolong yang lainnya perhatikan ke depan, dengarkan kelompoknya. Harus sopan. 3. Tidak ada kepala surat. Oke, yang terakhir. Perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Tujuan surat pribadi untuk keperluan pribadi seperti menanyakan kabar, perasaan kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Tujuan surat dinas untuk keperluan kedinasan atau lembaga seperti undangan rapat. Bahasa surat pribadi, bahasanya santai, sopan, tapi akrab. Bahasa surat dinas, bahasa baku, formal, sopan dan sesuai kaidah. Struktur surat pribadi, tempat dan tanggal, alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, nama dan tanda tangan. Struktur Pada surat apa lagi? pada surat dinas. Kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengiriman surat, pengirim surat, tembusan opsional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih tepuk tangannya dulu buat kelompok 2. Nah, ada yang mau menanggapi? Mereka tadi materinya tentang surat pribadi. Katanya kalau surat pribadi itu sifatnya adalah pribadi, bahasanya sehari-hari, dan surat resmi tadi dianya bersifat kedinasan. Ada yang menanggapi? Tidak. Silakan duduk. Nah, kelompok yang lain yang maju, iya, Pak Irel, silahkan maju. Yang kuat, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam semangat, matullahi. Yuk. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang surat resmi. Bacakan. Unsur surat resmi. 1. Kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Perihal. 5. Lampiran. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup.
10. Pengirim surat. 11. Tembusan opsional. Ciri-ciri surat resmi. 1. Menggunakan kepala surat. 2. Bahasa yang dipakai adalah bahasa baku dan formal. 3. Isi suratnya tentang kedinasan yang dibuat oleh lembaga. Tujuan surat pribadi. Untuk berkomunikasi secara personal dengan individu lain seperti teman, keluarga, untuk menanyakan kabar. Tujuan surat dinas. Untuk berkomunikasi secara resmi seperti memberi informasi. Bahasa surat pribadi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa santai tapi tetap sopan. Bahasa Benar. surat dinas. Bahasanya baku, formal, bersifat resmi. Struktur surat pribadi. Tempat, tanggal, alamat surat, salam pembuka, isi, penutup, salam, penutup, nama atau tanda tangan. Sekian. Dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Nah, ini kelompok yang smart ini. Dari bahasanya lantang, kuat, tegas, iya kan? Ada yang mau menanggapi tentang surat resmi atau surat dinas? Nggak ada? Oke, silahkan duduk. Lanjut, kelompok mana lagi nih yang mau maju? Oke, kelompok Pani, kelompok 3. Silahkan. Harus bisa lebih smart lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang surat Baca, surat apa? resmi. Surat resmi lagi. Yuk. Yang kuat ya, Isan. Kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Diberi hal. 5. Lampiran. 6. Alamat surat. Yang lainnya mohon untuk memperhatikan temannya, dengarkan perhatiannya ke depan. 10. Pengirim surat. 11. Tembusan opsional. Iya. Ciri-cirinya? Ciri-ciri surat resmi. Menggunakan kop surat. Isi suratnya berkaitan dengan Instansi. instansi atau lembaga yang bersifat resmi. Betul. 3. Bahasa yang digunakan bahasa baku. Perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Tujuan surat resmi. Tujuan surat resmi untuk keperluan pribadi ya, dengan teman, keluarga, atau saudara. Tujuan surat dinas. Bertujuan keperluan dinas atau kedinasan ditujukan untuk instansi dan atau lembaga. Bahasa surat pribadi. Bahasa surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku. Bahasa surat dinas menggunakan bahasa baku dan bersifat formal. Struktur surat pribadi. Tempat dan tanggal. Alamat surat. Salam pembuka. Isi surat. Penutup. Salam penutup. Nama dan tanda tangan. Struktur surat dinas. Kop surat. Tanggal surat. Nomor surat. Perihal lampiran. Alamat surat. Salam pembuka. Isi surat. Salam penutup. Pengirim surat. Tembusan opsional. Tutuplah. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Nah, kelompok ini tadi bahas surat resmi juga. Katanya bahasa surat resmi itu bahasa baku. Sama ya, bahasa baku itu maksudnya bahasa formal, tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Silahkan duduk.
kelompok terakhir tidak ada pilihan lain. Yo, tinggal satu-satunya. Silakan maju. Harus lebih smart lagi, ya. Kecil-kecil cabai rawit suaranya harus kuat. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami Tentang? tentang surat pribadi. Oke, lanjut. Unsur-unsur surat pribadi. 1. Tanggal surat. 2. Alamat surat. 3. Alamat salam pembuka. 4. Isi surat. 5. Salam penutup. 6. Pengirim surat. Ya, apalagi? Sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri surat pribadi. 1. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. 2. Menggunakan bahasa santai tapi sopan. 3. Tidak menggunakan kepala surat. Perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Tujuan surat pribadi: menjalin hubungan pribadi, berbagi cerita, menyampaikan kabar. Tujuan surat resmi: tujuannya untuk menyampaikan informasi untuk keperluan formal. Bahasa surat pribadi: bahasa yang santai, bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa surat resmi: bahasa yang digunakan bahasa formal dan baku. Struktur surat pribadi: tempat dan tanggal. Alamat surat, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan. Struktur surat resmi: kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim surat, tembusan apa atau opsional. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Yo, ada yang mau menanggapi kelompok 1 tadi tentang surat pribadi. Katanya surat pribadi itu menggunakan bahasa yang sehari-hari, santai, tapi tetap sopan. Betul jawabannya. Terus, kalau surat dinas menggunakan bahasa yang formal, baku. Terus, bersifat dinasan. Benar. Strukturnya bagaimana? Beda atau sama? Beda. Unsur-unsurnya beda. Kalau surat dinas ada berapa tadi? 10. Surat pribadi 8. Nah, dah silahkan duduk. Silakan duduk. Oke. Udah duduk dulu. Oke, Masya Allah. Untuk diskusi kita, coba dengarkan ibu gurunya sebentar. Untuk diskusi kita hari ini berjalan dengan baik, kondusif, dan semuanya aktif di dalam diskusi kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Coba tepuk semangat. Iya, Ibu berharap semangatnya tidak boleh turun dari awal 100% sampai di akhir pembelajaran nanti tetap 100%. Harus full, oke? Kalau begitu, mari kita simpulkan dulu materi kita hari ini tentang teks surat berkaitan dengan unsur-unsurnya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang udah kita pelajari hari ini?
Coba. Coba. Iya. Kila. Surat resmi itu surat yang ditulis oleh sebuah lembaga atau instansi untuk keperluan kedinasan. 2. Sedangkan surat pribadi, surat yang ditulis oleh seseorang untuk keperluan pribadi. Nah, benar. Kesimpulannya katanya kalau surat pribadi itu sifatnya pribadi. Yang dikirim seseorang kepada orang lain yang sifatnya pribadi. Kalau surat dinas katanya tadi bersifat kedinasan yang ditulis oleh lembaga atau instansi. Benar. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Naura. Aura. Merupakan sebagai sarana komunikasi Mm-mm. tulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan atau pernyataan dari Mm-mm. pihak ke pihak lain. Iya. Lanjut. Ada dua jenis utama surat, yaitu surat resmi dan pribadi. Bentuk surat, tanggal surat, alamat surat, dalam pembuka surat, dalam penutup, pemilik surat. Nah, katanya surat itu Bu rupanya sarana komunikasi secara tertulis digunakan oleh orang untuk menyampaikan informasi. Dan ada dua jenis itu suratnya, surat pribadi dan surat resmi. Oke, kalau begitu kesimpulannya berarti adalah dua jenis surat pribadi dan surat dinas ini adalah surat yang berbeda, baik itu dari bahasa, dari tujuan, dan dari struktur atau unsur-unsurnya yang jelas. Halo. Perhatikan ibu gurunya. Nah, jadi surat dua ini tadi berbeda dari apanya? Tujuan, bahasa, dan struktur. Struktur apanya? Iya, strukturnya. Jadi kesimpulannya adalah surat pribadi dan surat resmi itu memiliki struktur, tujuan, bahasa yang berbeda. Apalagi kalau struktur yang surat resmi ada 10. Surat resmi 10 dong. Surat pribadi baru 8. Nah, Ibu mau tanya, hal baru apa nih yang kamu temukan? Setelah belajar ini, hal baru apa yang ditemukan? Ayo, hal baru apa? Algi? Hal baru apa, Algi? Dalam mengikuti pelajaran tentang surat, saya menyadari kalau jenis surat memiliki tujuan, bahasa, dan struktur yang berbeda. Iya, ternyata struktur bahasa tujuannya itu berbeda antara surat pribadi dengan surat resmi. Oke, apa yang membedakan kedua ini tadi? Apanya yang membedakan? Yang paling utama, apa yang membedakannya? Oh iya, benar. Kepala surat. Kalau melihat surat ada kepala suratnya. Oh, ini ternyata namanya surat resmi. Oh, ini namanya surat resmi. Apalagi tadi yang membedakannya? Bahasanya. Karena bahasanya itu, kalau surat resmi bahasanya baku atau formal. Kalau itu? Iya, santai tapi sopan. Oke. Masya Allah, semuanya sudah bagus. Untuk penilaian diskusi setiap kelompok itu sudah bagus. Dan semuanya Ibu lihat sudah aktif di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Diskusi kelompoknya semuanya sudah aktif. Udah? Oke. Kemudian untuk sekarang ini, kira-kira ada nggak yang sampai sekarang masih belum paham? Atau ada Bu, saya mau bertanya, boleh? Silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh, Bu kasih. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, berarti udah paham semuanya?
Sudah. Kalau sudah, mari kita lihat ini. Nah, apa katanya di situ? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan. Yang dilakukan apa? Seseorang. Iya. Nah, benar nggak tadi kata temannya? Benar. Benar kan? Benar. Karena tadi di dalam contoh suratnya, Hai Aisyah. Ya kan? Hai Aisyah. Apa kabar? Oke. Mari kita menyanyikan lagu Surdin. Apa Surdin? Surat dinas dan Supri. Apa Supri? Surat pribadi. Coba tadi lagunya apa? Surdin dengan Supri. Apa Supri? Apa Surdin? Nah, surat dinas sama dengan surat resmi. Ini nadanya beca, beca, tolong bawa saya. Tahu nada itu kan? Tahu. Oke. Nah, surat dinas adalah resmi itu kedinasan. Ada tanggal, lampiran dan perihal. Alamat, salam, isi, paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Surat pribadi untuk masalah yang pribadi. Ada alamat, tanggal, dan pembuka suratnya. Ada pendahuluan, isi dan penutupnya. Diakhiri nama dan tanda tangan. Ya, jadi ini bukan hanya untuk sebatas nyanyian saja, tetapi Ibu buat seperti ini supaya mudah untuk diingat. Mudah untuk diingat. Sekali lagi boleh nyanyikan? Oh, nggak usah ya. Kalau nggak, kita kembali ke topik berikutnya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Ibu mau nanya dulu. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Tadi di awal pembelajaran Ibu udah tanya perasaannya, katanya senang. Atau ada yang berubah moodnya sekarang udah nggak senang lagi? Tidak. Bahagia. Bahagia. Oke. Nah, jadi Ibu berharap tujuan pembelajaran yang kita tadi ini dapat tercapai dengan baik, dan nyanyian lagu si Surdin dengan Supri ini tadi bisa diingat. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang menulis surat sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar dan tepat, ya. Sesuai. Nah, jadi kita nanti belajar tentang bagaimana sih cara menulis surat yang baik, yang benar sesuai dengan kaidah dan kebahasaannya, ya. Sebelum Ibu tutup juga, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak didik Ibu untuk pembelajaran hari ini. Semuanya anak-anak Ibu luar biasa. Masya Allah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan. Bersiap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Amin. Silakan duduk. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok kembali, ya. Sampai bertemu di
besok hari. Dah, assalamualaikum.